Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Sunan Kudus dengan nama asli Said Jafar Shadiq Azmat Khan ini lahir di salah satu kota Santi daerah Jawa Tengah. Beliau adalah seorang anak dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, yakni Panglima Perang Kesultanan Demak. Ayah Sunan Kudus adalah putra kandung Sultan Said Fadal Ali Murtaza, kemudian melakukan hijrah ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan ayah Sunan Kudus sangat erat kaitannya dengan Sunan Ampel yang pada saat itu melarang ilmu agama kepada Sunan Kudus. Istri beliau adalah adik dari Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang sama-sama berguru ke Sunan Ampel, dan beliau menikah dengan anak Sunan Ampel yaitu Siti Syarifah atau Nyai Ageng Maloka. Guru lainnya yakni Kiai Telingsing, yakni ulama yang berasal dari Cina untuk menyebarkan Islam bersama Cheng Ho. Jafar Shadiq memiliki kecerdasan luar biasa sehingga menduduki posisi bagus di Kesultanan Demak, antara lain yakni penasihat khalifah, qadi, panglima perang, mufti, imam dasar, dan mursyid tarekat. Sunan Kudus juga berguru bersama Sunan Muria kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yaitu kakek dari Ki Ageng Mertani sebagai pemikir utama terbentuknya Mataram. Namun situ isih iso mernah ki wong urip tungakno asal sedane ngasta ngamal soleh. Mula Sunan Kudus niki ngantos samangke tasih ngatosaken kula panjenengan sedaya. Maka sering-seringlah berziarah ke makam Sunan Kudus. Terus tiang senajan sampun situ asal sedanipun ngasta ngamal soleh tesih saged mernah-mernahke wong urip. Uripa yen ra duwe ngamal soleh ya ora iso mernahke liyane. Malah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang nyusun Ratib Haddad ngendika ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Cara Jawane anggone gatekno wong mati nyang wong urip kuwi luwih nemen tinimbang wong urip gatekno wong mati. Niki nek orang ngaji. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus memiliki ayah yang saat itu menjadi Senopati Demak dan menjadi pemimpin untuk melawan pasukan dari kerajaan Majapahit. Beliau gugur saat melawan Adipati Terung yang kemudian memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Husein. Ayahnya pun telah melakukan perjalanan dakwah yang panjang di daerah Kudus serta sekitarnya. Cara pengungkapan dan penyebaran agama Islam oleh ayah dan anak ini sama-sama dengan metode yang baik, halus, tidak memaksa sehingga banyak masyarakat yang berhasil memeluk Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai wali dan pendakwah yang senang mengembara hingga ke Mekah saat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dakwah Sunan Kudus tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan sangat sulit karena mengingat kuatnya keyakinan masyarakat Jawa terhadap ajaran Hindu-Buddha. Salah satu cara yang dilaluinya yakni melakukan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan awal mula dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Wilayah-wilayah dakwah Sunan Kudus terletak di beberapa daerah, beberapa di antaranya yaitu Kudus, Jawa Tengah, kemudian juga sempat berkelana ke Sragen, Jawa Tengah, dan juga sempat berdakwah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu tadi biografi, strategi atau metode penyebaran dakwah, dan wilayah persebaran dakwah Sunan Bonang. Terima kasih sudah menonton video ini.